Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kurang semangat. Shalom. Sudah saatnya kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita harus siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian, Yesusku Kau terima.
Tuhan, kami sudah mengucap syukur atas firman-Mu. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Masih semangat untuk mengenalkan nama Tuhan? Amin. Kita akan satu pujian Yesus dalam kebenaran. Kembali, saya buka ruang kesaksian. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya mohon untuk maju ke depan. Oke, jika tidak ada, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan sekali lagi. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita akan satu pujian, 5 sukacita surga. Jiwa
Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan satu pujian selanjutnya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku dengan setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku dengan setia. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku dengan setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku lihat kebaikan-Mu
Terima kasih Bapa di dalam surga buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami boleh ada itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Setiap kami boleh menaikkan pujian, penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah itu semua boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami rindu, kami mau bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu adalah kekuatan di dalam setiap hidup kami. Karena firman-Mu adalah yang selalu menuntun langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau urapi setiap kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga, Kau berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Kau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau tutup bungkus ruangan ini Tuhan dengan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk setiap pelayan tim worship. Ya. Shalom. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini yang Oma berikan kepada saya untuk boleh bersama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan, menjadi motivasi kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Sudah siap? Ya, kita akan sama-sama belajar ya. Walaupun beberapa kali saya berdiri di tempat ini menyampaikan firman Tuhan, tetapi rasanya deg-degan itu masih ada ya. Puji nama Tuhan, tetapi itu tidak mengurangi rasa hadirat Tuhan di tempat ini ya. Saudara, saya akan berikan tema khotbah pada pagi hari ini. Mungkin ini nggak asing lagi bagi setiap kita ya. Untuk sekolah minggu boleh semuanya turun ke bawah. Ya, saya akan berikan tema untuk khotbah pada pagi hari ini, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau berbicara tentang mengucap syukur dalam segala hal. Saudaraku, saat kita mengerti akan kasih Allah yang begitu besar dan akan segala kebaikan Allah dan rencana Allah yang indah dalam seluruh hidup kita, maka kita akan dapat mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita berbicara mengucap syukur dalam segala hal, kalau hal itu berarti seluruhnya, mencakup seluruhnya. Kita mengucap syukur bukan hanya kita mendapatkan sesuatu yang baik saja, mendapatkan berkat yang melimpah saja, tidak. Tetapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau dalam segala hal itu ya semuanya, mau senang, mau susah, mau sedih, mau duka, kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Haleluya. Kita akan baca ayat ini. Ayat ini udah gak asing lagi bagi kita semua. Mungkin sudah hafal, sudah di luar kepala kita. Apalagi anak-anak teologian. Ya, itu sudah hafal sekali. Kita akan baca di 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Mungkin boleh ditampilkan di depan, Kak. Ya. Mungkin ya sambil menunggu sudah ketemu. Iya, di depan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya, ini dia sudah ada di depan. Kita boleh baca bersama-sama ya, dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3.
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Amin. Saya akan berulang sekali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan hari ini berbicara mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan firman Tuhan berkata mengucap syukurlah tatkala kamu mendapat berkat. Mengucap syukurlah tatkala kamu naik jabatan. Enggak. Ya. Bukan firman Tuhan berkata mengucap syukurlah kamu mempunyai kendaraan yang baru. Enggak. Ya wajib kita punya kendaraan baru yang mengucap syukur. Kita dapat berkat yang melimpah, ya kita mengucap syukur. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Karena itu adalah kehendak Tuhan, kehendak Allah, bukan kehendak saya. Untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Ini adalah kehendak Allah. Ya. Pertanyaannya, mengapa firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala hal? Mengapa firman Tuhan mengajarkan bagi kita untuk kita mengucap syukur dalam segala hal? Kalau kita berbicara mengucap syukur dalam segala hal itu, untuk kita melakukannya itu gampang-gampang susah. Ya. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi untuk saya juga secara pribadi. Pas banget ayat ini tema ini mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, 2 hari yang lalu itu rasanya badan saya itu capek, lemas ya. Apalagi tadi malam demam. Tuhan, firman ayat ini, tema ini sangat menegur saya. Kamu bikin ayat ini, tema ini harus mengucap syukur dalam segala hal, ya harus mengucap syukur. Walaupun keadaanmu, kondisimu saat ini tidak baik-baik saja. Secara tubuh lemah, ya, gak kuat. Rasanya Tuhan, aku pengen istirahat. Rasanya badan itu sakit semua, capek semua. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saya secara pribadi, ya mengucap syukur dalam segala hal. Bukan tatkala kamu sehat saja, bukan tatkala kamu senang saja mengucap syukur, tetapi dalam keadaan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, dalam pribadi saya, Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudaraku, karena mengucap syukur ini adalah kehendak Allah. Pertanyaan tadi, mengapa firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal? Ada 3 kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama lakukan itu di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saudara, ada 3 kebenaran. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Yang pertama, karena Allah tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita. Wajib kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Allah, karena Tuhan kita tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita. Amin. Kita mau buka ayat ini. Ayat ini gak asing ya bagi kita semua. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mungkin salah satu boleh membacakannya yang sudah ketemu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin.
Amin. Ya. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai siapa? Mengenai kamu, mengenai saya, mengenai Bapak Ibu semuanya. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan kita rancangan kecelakaan. Ya. Tuhan memberikan kita adalah rancangan damai sejahtera. Ya. Saudara, rencana Allah bagi hidup kita adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kita ya, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudaraku, saat ini kita menyadari dan kita mau sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan ini. Kenapa? Maka kita dapat mengucap syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus dalam segala hal. Karena kita tahu kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal karena Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi hidup kita. Tetapi Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Haleluya. Kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Itu adalah poin yang pertama, kebenaran yang pertama. Karena Allah tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Poin yang kedua, kebenaran yang kedua. Kenapa kita dapat mengucap syukur dalam segala hal? Yang kedua, kita dapat mengucap syukur dalam segala hal karena Allah senantiasa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Allah kita, yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada buat kita. Rancangannya selalu rancangan yang membawa damai sejahtera, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan pengharapan. Ya. Kita akan baca, ya, saat ini kita akan baca banyak ayat, tetapi saya tidak akan panjang lebar untuk menyampaikan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kita akan baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 ya. Ayat ini juga tidak asing bagi kita semua, mungkin sering kita mendengar dan kita sering membaca kebenaran firman Tuhan. Sudah ada yang ketemu? Roma 8 ayat yang ke-28. Amin. Saya akan bacakan buat kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Ya. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena Allah itu senantiasa bekerja dalam segala sesuatu di hidup kita. Untuk apa? Firman Tuhan berkata tadi, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya. Pastinya bagi kita, pastinya kita harus sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Allah,
yang mengasihi Yesus. Firman Tuhan tadi berkata, yang mengasihi Dia. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah kita, mengasihi Tuhan kita, mengasihi Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus dosa kita. Dengan apa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tentunya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap apa? Kekuatan kita. Ya. Firman Tuhan hari ini berkata, marilah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segala akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Mari kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita. Yang Allah kita yang sungguh luar biasa, Allah kita yang sangat baik. Amin. Haleluya. Ya, supaya apa? Supaya Allah selalu senantiasa bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi anak-anak yang percaya kepada Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara di dalam kita mengucap syukur dalam segala hal yang tadi saya sampaikan dari awal, itu kita gampang-gampang susah untuk melakukannya itu. Tetapi apa? Kita mau belajar, karena ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak saya, bukan kehendak Bapak Ibu, tetapi ini adalah kehendak Allah. Biarlah kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya, saudaraku, ini tadi yang kedua. Terus kita akan baca kembali, yaitu di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Saya minta siapa ya? Kak Aga boleh membacanya. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Sudah ketemu Kak mungkin di depan? Ya, di depan sudah ada. Kolose 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iya, saya akan bacakan sekali lagi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Kita belajar bersyukur. Haleluya. Saudara, kita nggak gampang untuk melakukannya itu, tetapi ini adalah kehendak Tuhan. Saya juga nggak gampang untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimana kita bisa mengucap syukur tatkala kita mengalami yang namanya tekanan, yang mengalami kesedihan, mungkin duka yang mendalam. Ya, saudara, saya akan memberi saksi. Beberapa bulan yang lalu, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar, Tuhan telah panggil mama saya yang ada di Palembang. Ya, firman Tuhan ini mengucap syukur dalam segala hal menguatkan saya. Oh ya, walaupun saat ini kamu berduka cita,
Tuhan sudah panggil orang tua saya. Tuhan katakan ya harus tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Karena itulah yang mendatangkan kebaikan bagi kamu. Secara manusia gak gampang untuk kita bersyukur. Wong aku kehilangan orang yang kita sayangi, kita kehilangan orang yang melahirkan kita. Kok Tuhan berkata ya harus mengucap syukur. Secara daging pasti berontak, gak terima. Kenapa Tuhan harus mengucap syukur? Secara daging berontak, gak mau, belum siap untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah panggil. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam kita. Ya. Firman ini menguatkan saya. Oh ya, terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Karena ibu saya tidak lama-lama menderita. Ya. Menanggung semua segala penyakitnya. Karena Tuhan sayang. Tuhan mengasihi orang tua saya, sehingga apa? Sehingga Tuhan memanggil orang tua saya. Ya. Karena mengasihi, Tuhan sangat mengasihi. Oleh sebab itu, karena sangat bersyukur, saya mengucap syukur kepada Allah. Oh iya, terima kasih Tuhan. Berarti Tuhan lebih sayang kepada ibu saya, supaya ibu saya tidak menderita lama-lama di dunia ini, menanggung segala penyakitnya dengan sendiri. Saat ini ibu saya sudah sembuh, sudah bahagia di dalam surga. Ya, oleh sebab itu, mari kita mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam setiap hidup kita. Kalau kita berbicara tentang mengucap syukur, yang pertama tadi, saya tidak berbicara Tuhan berbicara kamu mengucap syukur tatkala kamu mendapat berkat yang melimpah. Enggak. Saat kamu sedih sekalipun, mungkin saat ini kamu gak punya uang sekalipun, ya tetap mengucap syukur. Amin. Kenapa? Karena kita mengucap syukur, itu kita akan mendapat kekuatan yang baru. Betul gak? Kalau kita hanya bisanya cuma mengeluh dan mengeluh, ya akan mengeluh terus. Yang di pikiran kita apa? Ya kita mengeluh, Tuhan kenapa toh? Aku tuh sudah setia loh kepada Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan loh. Aku setiap hari Minggu datang kepada Tuhan. Saya beribadah, sudah berdoa Tuhan. Tetapi kenapa hidup saya masih seperti ini? Kenapa Tuhan hidup saya kok gak ada berubahnya? Ya, mungkin anak-anak sekarang yang kuliah, banyak hal yang kau hadapi saat ini, pergumulan, apapun itu. Mungkin ya itu tadi, hidup di asrama, kita gak punya uang sepeser pun. Pernah merasakan gak punya uang? Pernah, saya juga pernah merasakan gak punya uang, hidup di dalam asrama. Kita hanya bisa mengandalkan siapa? Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan Yesus. Dan kita hanya bisa mengandalkan yang namanya apa saudara? Lutut. Kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun gak punya uang sepeser pun di dompetmu. Ya, anak-anak yang tinggal di asrama, ya. Tuhan bisa memberikan berkat itu melalui siapapun. Kalau kita bisa selalu mengucap syukur, gak bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut, apakah Tuhan akan memberikan berkat itu? Enggak. Baru gak punya uang aja kita sudah bersungut-sungut, gak bisa mengucap syukur. Itu gak punya uang, ya. Saudara,
kita hidup saat ini, napas yang diberikan Tuhan itu lebih berharga dari apa? Dari uang. Uang bisa dicari Bapak Ibu, kalau kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Yang bekerja bekerjalah dengan sungguh-sungguh, nggak malas-malas. Ya. Yang sekolah, yang kuliah, ayo sungguh-sungguh. Kuliah dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya. Saudara, kita mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Ya. Kita saat ini masih ada, itu semua ya karena kebaikan Tuhan. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan. Uang itu gampang. Uang itu bisa dicari kok. Ya. Kita memang perlu uang. Perlu. Kita masih hidup di dalam dunia. Semua perlu pakai uang. Apa yang kita inginkan? Ya kita membeli sesuatu ya harus pakai uang. Gak mungkin kita pakai daun. Kalau kita pakai daun tinggal petik aja. Ya. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun itu, kondisimu saat ini, gak punya uang mungkin, keluargamu mungkin saat ini tidak baik-baik saja, ekonomimu tidak baik-baik saja. Tetapi apa Tuhan katakan hari ini? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudaraku, firman Tuhan di Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 tadi, biarlah kita hendak berakar di dalam Tuhan. Ya. Biarlah kita dibangun dan tambah sungguh-sungguh dalam iman kepada Kristus serta mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan Allah senantiasa. Biarlah dalam seluruh keluarga hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya. Mari kita mau berakar di dalam Tuhan, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun saat ini mungkin situasi yang tidak baik, apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang poin yang ketiga, yaitu kebenaran yang ketiga. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Yang ketiga, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ya. Karena damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, memelihara hati, pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita akan baca ayatnya. Oke. Ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Filipi pasal yang ke-6. Filipi pasal yang ke-6. Filipi pasal 4. Ya, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Saya minta dengan kasih Kristus Kak Yosua untuk boleh membacakan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Firman Tuhannya sangat luar biasa. Berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala
hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudaraku, Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7 mengingatkan kita, dibilang jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu. Kata Tuhan, keinginanmu apa? Ya sampaikan kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Disertai dengan apa? Rasa syukur kita kepada Tuhan. Dibilang syukur kepada Tuhan. Jangan kita menyampaikan doa, yang kita sampaikan kepada Tuhan hanyalah kita mengeluh dan mengeluh. Ya, kalau kita mengeluh terus, ya pikiran kita ya akan dikuasai dengan yang mengeluh terus. Tetapi firman Tuhan katakan ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, betul Bapak Ibu. Kalau kita mengucap syukur itu kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, saya pernah mengalami hal itu. Ya, secara pribadi. Kadang-kadang seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita seorang ibu rumah tangga yang mengelola semua yang ada di dalam rumah, contohnya di dalam perdapuran ya. Mungkin ibu-ibu yang mengelola di dalam perdapuran itu mengerti. Ya. Mungkin tatkala kita buka dompet itu uangnya tinggal 10.000. Terus kita bicara, Tuhan, uangku tinggal 10.000 loh. Besok aku mau masak apa? Aku mau ngasih makan anakku apa? Uangku cuma 10.000. Saudaraku, saya sering alami seperti itu ya. Tetapi dalam hati saya berbicara, terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur. Aku percaya besok pasti Tuhan akan memberkati. Dalam hati saya berbicara, mengucap syukur Lia. Karena apa? Karena Tuhan itu baik, memelihara hidup kita. Gak mungkin orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan membiarkan kita kelaparan. Betul gak? Pernah gak kita merasakan kelaparan? Pernah gak? Ada yang pernah satu hari gak makan? Oh, ada yang pernah. Ya. Tetapi apa? Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur. Ya. Karena apa? Tatkala kita mengucap syukur itu kekuatan, sukacita, damai sejahtera dari Allah itu akan apa? Menguasai hati, pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita enggak kekhawatiran itu yang selalu membuat kita dalam pikiran kita itu rasanya khawatir. Ya. Kita enggak mengelak, saudara. Kita enggak Ya kita tidak khawatir itu ya pasti ada. Enggak mungkin khawatir itu enggak ada dalam hidup kita. Ya itu tadi, mari kita akan sama-sama belajar mengucap syukur dalam segala hal. Tatkala kita mengucap syukur, kekuatan yang baru itu akan datang. Damai sejahtera, sukacita Allah itu akan membuat hati kita kuat. Ya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun dalam hidup ini banyak yang namanya tantangan masalah, kita harus belajar. Jangan hidup kita ini dikuasai oleh namanya khawatir. Ya.
hidup ini tidak dikuasai dengan namanya kekhawatiran dan ketakutan. Biarlah kita berani beriman menyatakan segala setiap pergumulan kita ya kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur tadi. Mari kita sampaikan pergumulan kita kepada Tuhan. Ya. Dengan apa? Dengan ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini sungguh luar biasa. Karena apa? Ya, kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu apa? Akan memelihara hati kita, pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi apa? Mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati kita, memelihara hidup kita. Saudaraku, jadi apapun pergumulan kita saat ini, apapun yang menjadi tantangan dan kesulitan hidup yang sedang kita hadapi saat ini, marilah kita mau datang kepada Allah dan memandang kasih-Nya serta berpegang kepada kebenaran firman Tuhan sehingga kita dapat mengucap syukur dalam segala hal kepada Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, yaitu sumber berkat dan pertolongan bagi kita. Amin. Ya, saudaraku, ayo kita belajar sama-sama untuk mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi masalah di dalam pribadi kita, lepas pribadi, mari kita mau pandang kasih-Nya Tuhan. Kita mau tetap berpegang kepada Tuhan. Kita mau tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena masa depan kita, masa depan yang penuh dengan harapan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah sumber berkat, sumber pertolongan bagi kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan untuk pagi hari ini, tetapi marilah kita mau terus belajar untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita semua. Ya. Sebelum saya akan akhiri, saya rindu untuk kita baca bersama-sama kembali tadi di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Saya rindu kita akan baca bersama-sama, biarlah ayat ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita tatkala kita mengalami yang namanya kesulitan, tantangan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sudah ketemu semua? Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ucap. Kok suaranya pelan ya? Apakah kita semua sudah lapar? Haleluya. Nanti setelah kita selesai beribadah kita akan makan bersama. Sekali lagi dengan suara yang keras. Supaya apa? Supaya telinga kita mendengar. Setelah kita mendengar, kita akan taruh di hati kita. Setelah itu kita akan lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya hidup kita gak mengeluh terus. Supaya hidup kita apa? Selalu mengucap syukur. Apapun yang menjadi persoalanmu, apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, mungkin sekalipun berat,
engkau gak kuat menanggungnya, tetapi Tuhan katakan, ayo tetap bersyukur. Karena tatkala kita bersyukur, kekuatan itu, damai sejahtera, sukacita Allah itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Amin. Sekali lagi, ya, dengan keras ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya rindu yang bagi kamu kita ganti dengan saya. Amin. Taruh tanganmu di dada. Kita akan sama-sama. Biar apa? Biar firman Tuhan itu masuk dalam hati kita dan kita mau melakukannya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi saya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Sebelum saya serahkan kepada WL, mari kita satu di dalam doa. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di dalam surga buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, yang boleh mengingatkan setiap kami Tuhan untuk kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami tahu Tuhan, tatkala kami mengucap syukur di dalam segala hal, kekuatan baru itu, damai sejahtera itu, sukacita Allah itu akan memenuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, mampukan setiap kami Tuhan untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berbicara, yang terus memimpin di dalam setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih memberkati setiap kami yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Lia yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga menjadi hikmat berkat buat kami semua. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelum itu saya minta Kak Yos buat berdoa. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan kepada-Mu, biar Engkau memberkati setiap kami yang memberi maupun yang belum bisa memberi Bapa, biar Engkau memberkati Tuhan setiap kehidupan kami, apa yang kami tabur biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, ada satu surat. Di
waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Nama Yesus yang lebih murah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jadwal selama minggu ke depan. Jumat 21 Agustus ibadah komsel di tempat Ibu Sumi pukul 17 waktu Indonesia Barat jam 5 sore. Worship leader Kak Desi, firman Tuhan Kak Yosua. Sabtu 22 Agustus 2026 doa pelayanan Tuhan di gereja pukul 2 siang. Minggu 23 Agustus 2026 ibadah raya di gereja pukul 7:30 pagi. Petugas minggu worship leader Kak Wilda, singer Ibu Juarni dan Kak Samri. Pemain musik keyboard Kak Tata, bass Kak Wahyu, drum Kak Aga, gitar Kak Rian, multimedia Kak Rius, Kak Peter, pelayan sekolah minggu Kak dan Kak asalnya Kak Sam dan Kak Arianus. Oke, mungkin ada pengumuman tambahan. Shalom Bapak Ibu, setelah ibadah ini kita akan mengadakan lomba dan juga perjamuan kasih. Jadi dihimbau Bapak Ibu semuanya setelah ibadah ini harap turun ke bawah, kita akan perjamuan kasih bersama. Lalu setelah kita perjamuan kasih kita akan mengadakan lomba di depan gereja. Jadi untuk anak youth dan juga Bapak Ibu sekalian boleh berpartisipasi mengikuti lomba yang akan diadakan setelah perjamuan kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wahyu yang sudah menyampaikan karena nanti ada lomba. Tiba saatnya kita akan doa syafaat. Saya minta Kak Sipri. Ya, mari kita satu dalam doa. Kembali mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Memberkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat kepada hamba-Mu Tuhan. Biarlah dia terus belajar untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gereja GSJP di Ersade Home ini Tuhan. Biarlah gereja ini Tuhan semakin hari semakin berkembang di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Berkati seluruh anak sekolah minggu, anak pemuda di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan semakin hari semakin berkembang, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Biarlah mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kami berdoa setiap ibadah-ibadah yang ada di tempat ini Tuhan, ibadah raya, ibadah pemuda, ibadah sekolah minggu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap ibadah yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk
bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa setiap pemimpin kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, dan jajaran-jajaran yang lain Tuhan, biarlah mereka Tuhan punya kesatuan hati untuk memimpin Indonesia ini dengan baik Tuhan. Biarlah apapun kebijakan yang mereka keluarkan untuk Indonesia ini Tuhan, biar itu semua yang daripadamu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Pulau Flores Tuhan, yang saat ini Tuhan ada bencana alam Tuhan, gempa bumi Tuhan. Kiranya Tuhan Kau lindungi masyarakat yang di sana Tuhan. Biarlah Flores Tuhan ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah bencana alam Tuhan cepat reda Tuhan. Biarlah ada keselamatan untuk masyarakat yang di sana Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan menjadi berkat, berdampak dimanapun Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kepakai terus mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Memberkati setiap penginjil-penginjil. Biarlah penginjil yang ada Tuhan menjadi berkat Tuhan, menjadi teladan buat seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami masing-masing akan pulang di tempat kami Tuhan. Kau jaga lindungi kami Tuhan di dalam perjalanan, baik yang tinggal di sini maupun kami yang pulang ke rumah Tuhan. Biarlah kami ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Kami sebelum itu Tuhan, kami akan bersama-sama berdoa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, pagi hari ini kita akhiri ibadah kita bersama dari yang jemaat yang dikasih Tuhan bangkit berdiri, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan akan curahkan berkat kepada kita semua pada siang hari ini, dan kita akan mengangkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kita pulang dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ku sembah
inilah ungkapan isi hati kami di hadapan Tuhan pada akhir ibadah kami siang hari ini. Dari pertama, pertengahan sampai akhir ini, hati kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, pribadi kami masing-masing di hadapan Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu dalam segala keadaan seperti firman Tuhan pada siang hari ini. Dan Tuhan, sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini Tuhan, Tuhan sajalah yang akan memberkati kami siang hari ini. Tangan Tuhanlah yang akan memberkati kami siang hari ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini dalam gereja ini Tuhan, kami menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan, karena Tuhan yang memberkati kami. Kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita akan menerima berkat Tuhan siang hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita semua, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, kita katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita tetap jangan berjabat tangan dulu saudara. Kita percaya bahwa siang hari ini kita juga akan memperingati hari kemerdekaan kita pada besok hari, ya. Kita akan menyanyikan satu lagu kemerdekaan kita dipimpin oleh Semuanya bangkit berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Ibadah kita sudah selesai, dan cuma berkati. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya persilakan semuanya untuk segera turun ke bawah untuk mengikuti lomba pada menikmati perjamuan kasih. Habis perjamuan kasih kita akan lomba bersama.